Selamat datang kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-481. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part ke-481 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, ada saham Tins, Antam, Emyor, Unilever, ada BBKP dan ada saham Buka. Sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke 6 saham tersebut, maka seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG hari ini 31 Maret 2022 kembali mencetak rekor ke 1000 kali. Berapapun kali itu sudah banyak sekali dia di bulan ini dia mencetak rekor all time high. Luar biasa. Saya salut buat IHSG, cukup kuat sekali, sangat optimis para pelaku pasar, di mana hari ini sempat tertinggi di level 7099 yang menjadi level all time high-nya yang kesekian kalinya. Tentu closingnya ya walaupun hanya di 7071 atau naik 0,26%, tapi hari ini merupakan suatu kebanggaan juga ya bahwa IHSG masih terus mencetak rekor, walaupun selalu kita ini dibayangi oleh kapan dia akan koreksi, karena wajar sekali kalau IHSG itu nanti bisa koreksi sehat dulu, karena dia sudah naik cukup besar sekali. Dari dia jatuh dari 3.900 waktu pandemi di 2020, kemudian di 2022 di bulan yang sama di Maret ini dia sudah bisa sampai mencetak rekor all time high. Jadi itu suatu kenaikan yang luar biasa ya. Mungkin kalau kita hitung-hitung ya dia sudah naik hampir 100%, hampir ya. Jadi masih berapa puluh 50-an persen kenaikan dari kejatuhannya. Tentu ini satu kenaikan yang atau fast recovery sekali, super fast recovery sekali bagi sebuah indeks ya. Tapi tentu kita mesti tetap waspada bahwa jangan terlalu euforia. Kalau memang indeks itu bergerak naik kita senang, tapi bukan berarti kita all in, kemudian kita pinjam, kita masukkan ke sana, kan tentu tidak seperti itu, karena ada momentum ketika dia koreksi sehat, itulah mungkin kita bisa ambil nambah dengan porsi yang besar. Kalau sekarang mah kita cuma tektokan saja, yang penting kita tidak kehilangan momentum. Tapi ketika dia koreksi besar, itulah kita masuk. Mungkin bagi yang tahu fundamental, mungkin yang ingin simpan jangka panjang, nah momen-momen itulah yang bisa kita dapatkan untuk kita bisa yang namanya mencicil invest. Tapi kalau saya pribadi, dalam investasi kan ada beberapa model ya, ada lump sum, sekali beli besar, kemudian ada yang juga dollar cost averaging, itu yang dicicil setiap periode waktu tertentu. Nah itu yang biasanya saya lakukan yang di opsi kedua. Jadi saya tidak peduli berapapun harga saham saat itu, ketika akhir bulan ya dapat duit, ya sudah saya mulai coba menyisihkan. Jadi saya ada beli saham, ada 4 saham, dan ada tadi tambahan 1 saham lagi yang saya mulai mencicil. Jadi ada 5 saham, total 5 saham yang saya pilih berdasarkan kacamata saya untuk saya cicil menggunakan dollar cost averaging. Jadi tidak peduli dia mau naik, dia mau turun, ya itu bukan tujuan. Jadi tujuan kita memang pertama finansial dalam beberapa tahun ke depan, yang kedua ya kalau bisa kita dapatkan dividen setiap tahun. Jadi memang stok-stok yang dipilih, satu yang memiliki dividen, yang kedua yang punya potensi apresiasi harga tinggi di masa yang akan datang. Jadi strategi itu bisa kita pakai di tengah ketidakpastian IHSG terus all time high, tapi kita masih wanti-wanti atau ragu-ragu, oh kapan ya dia mau koreksi. Daripada kita ketinggalan terus, ya sudah bolehlah kita pakai dollar cost averaging. Dan ini tentu tidak berlaku bagi yang trader ya. Tentu trader ya dia hanya mengikuti momentum saja setiap harinya. Kemudian kita perhatikan hari ini turnover 14,9 triliun dengan 271 saham bergerak naik, ada 249 saham yang turun dan 165 saham yang bergerak stagnan. Secara net foreign hari ini masih mencatat net foreign buy 769 miliar. Ini cukup besar sekali ya, dan tentu kalau kita perhatikan dari RTI net foreign buy ini masih dipimpin oleh BBCA, Telkom, BMRI, BBRI dan saham Astra International. Kita langsung masuk ke saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham PT Timah Tbk dengan kode emiten TINS, di mana saham TINS ditutup minus 0,27 di level 1820. Kalau teman-teman perhatikan closing 1820 minus 0,27%. Tadi pagi sempat ke 1850 dan dia ini masih terus konsolidasi di sini. Ini yang cukup menarik ya. Dia konsolidasi di sekitaran area ini, ada resist sebenarnya kalau kita tarik nih.
Ini kalau kita tarik, ini ada resist di sini dan dia masih konsolidasi di sana ya. Teman-teman bisa perhatikan ini pola-pola yang cukup menarik ya. Kalau dia tidak bisa break ini tentu rawan, tapi kalau dia bisa breakout itu tentu ini menarik sekali buat saham TINS. Dan kalau misalkan teman perhatikan, dia sekarang ada ketahan di SSR1 kurang lebih di level 1800. Jadi kalau misalnya dia bisa minimal kuat bertahan di 1800 tentu masih menarik buat TINS ya, secara teknikalnya, secara chartnya itu masih menarik. Tapi ketika turun di bawah 1800 tentu ada next support yang menjadi tujuannya, dia itu di sekitaran area 1670 1680. Jadi kalau teman-teman mau beli ya pastikan betul jangan sampai turun di bawah 1800, karena kalau turun di bawah 1800 maka dia cukup dalam, bisa jatuh sampai 1670 1680. Jadi kalau misalkan teman-teman besok misalkan lihat opening langsung dibanting di bawah 1800 ya lebih baik tunggu di 1670 1680. Tapi kalau tetap bisa kuat di 1800 tentu ini menarik buat TINS untuk kita entry. Kemudian cut loss beberapa tick di bawah 1800. Misalnya di 1770 boleh kita cut loss. Nanti tunggu lagi di 1670 1680. Kemudian kalau kita perhatikan dari trend index ya ini jelek ya, dari hijau terus ke putih dan ke merah ini sebenarnya jelek secara trend. Kemudian dari Van der Flow ini putih sudah akumulasi kuat, sudah banyak, kemudian muncul merah. Kemudian ada distribusi di sini, merahnya semakin besar, semakin mau menguasai kuning, dan itu artinya distribusinya masih terus ada sehingga kita perlu lebih waspada saja ya, lebih waspada saja. Kemudian kalau kita perhatikan dari Fibonacci retracement, maka kalau misalkan tadi dia tidak mampu bertahan di 1800, maka tentu peluang atau potensi penurunan itu ada sampai 1670 1680. Tapi kalau bisa kuat bertahan di 1800, maka ada target kenaikan menuju ke 1915. Jadi teman-teman bisa atur strategi, kalau memang bisa kuat bertahan di 1800 boleh ambil dengan target ke 1915. Tapi kalau tidak mampu bertahan, maka lebih baik tunggu di 1670 1680. Selanjutnya kita ada saham Aneka Tambang Tbk dengan kode emiten Antam. Hari ini tutup melemah 2,79% di level 2440. Saham Antam sendiri memang sudah naik cukup signifikan ya, dari 1800-an, kemudian sempat sampai 3000, luar biasa kenaikannya. Dan tentu ya wajar sekali dia harus koreksi. Dan koreksi sebelumnya dia ketahan di 2340. Kemudian mencoba naik, namun ini sayang, dia tidak mampu naik lebih tinggi. Kemudian dia koreksi kembali dan sekarang tinggal tunggu di satu level terakhir, yaitu di 2340 yang mana dia harus uji kembali. Ini kalau tetap bisa kuat bertahan tentu menarik buat Antam. Tapi kalau tidak mampu bertahan maka cukup rawan buat Antam karena terbuka lebar sekali menuju 1855. Tentu ini tidak mau atau tidak kita inginkan atau tidak kita harapkan. Jadi kalau teman-teman yang mungkin sudah punya barang dan niat awalnya masuk itu adalah trading, maka pertimbangkan untuk batasi resikonya ya. Jadi kalau memang waktunya sudah cut loss, trading plan-nya waktunya sudah cut loss, ya silakan cut loss dulu. Nanti kita tinggal cari momentum lain kapan yang mungkin jauh lebih bagus bisa kita re-entry kembali. Dan kalau yang mau entry pun ya menurut saya pribadi bisa tunggu di sekitaran area 2340, 2350. Di sana ada area support kuat saat ini. Kemudian kalau ternyata dia tidak ke sana malah dia terus bisa naik, maka di sini ada resist di 2470, itu merupakan resist SSR2. Kalau memang dia bisa ya, dia bisa breakout 2470 ya boleh juga kita ambil waktu buy on breakout. Tapi kalau dia tidak mampu breakout ya lebih baik kita tunggu di sekitaran area 2340, 2350. Kemudian dari tren ini dari hijau ke merah, ini artinya sudah mulai jelek, trennya tadinya uptrend jadi downtrend. Kemudian dari Van der Flow ini tadi kuning meningkat, kemudian dipikir mulai melandai dan muncul putih, ternyata dia malah muncul merah. Tentu ini masih cukup rawan untuk kita masuk ya. Kita terus wanti-wanti karena merah ini menandakan bahwa ada distribusi ya, mulai ada distribusi yang kuat. Dalam artian kuat ini adalah secara statusnya kuat. Tinggal kalau barnya full seperti ini artinya ini kekuatannya kuat, volumenya kuat. Tapi kalau masih kecil ini memang dia masih belum terlalu banyak volumenya, tapi ini merah ini statusnya adalah sebagai distribusi yang cukup kuat ya. Jadi hati-hati jangan sampai dia muncul sampai merah full seperti ini dan itu rawan buat Antam. Kemudian berikutnya adalah Emyor ya, mungkin Emyor 5 hari lalu pernah kita bahas juga ya.
entah ke waktu itu dia masih di sekitaran sini mungkin, dan setelah dia bisa punya pola yang bagus ya, dari Van der Flow-nya melandai dan pada akhirnya muncul warna panah, kemudian muncul putih full, kemudian muncul lagi hari ini naik, tentu kok dia sudah naik cukup tinggi sekali. Dan kalau tidak salah ingat, setahu saya dia punya dulu SPK-nya di 1720 kalau tidak salah, dan sekarang dia adjust lagi di 1630, kemudian next adalah di 1850. Jadi kalau teman-teman yang punya barang, ya silakan di update trailing stop-nya, target menuju ke 1850. Tapi kalau bagi yang belum punya saham Emyor, tentu teman-teman bisa menunggu ya. Coba tunggu lagi di sekitaran area 1630 sampai 1660, mungkin teman-teman bisa antri di sana. Yang penting jangan turun di bawah 1630 ini kalau case-nya kita pakai chart hari ini ya. Kalau teman-teman nonton pakai chart yang sebelumnya SPK-nya di 1720, boleh pakai yang sana. Jadi karena ini dia menyesuaikan dengan update terbaru dari kondisi candle. Misalkan saya setting ini untuk 50 candle terakhir. Jadi dia akan hanya membaca dari 50 candle terakhir. Ketika misalkan telah lewat 10 hari, tentu yang 10 hari sebelumnya itu hilang. Dia akan update mengikuti 10 candle yang terbaru. Jadi itu yang membuat SPK atau support paling kuat dan resistance paling kuat itu selalu berubah-ubah. Ini biar kita lebih update, tidak monoton dengan satu support resist yang konstan begitu ya. Kita mau yang dynamic. Dan ini teman-teman bisa juga kalau memang ternyata dia breakout 1850, boleh juga beli sana walaupun lebih berisiko. Saya lebih condong untuk menunggu di 1630, 1660 untuk coba kita ambil lagi Emyor. Tapi kalau masih kondisi seperti ini, lebih baik kita wait and see. Biarkan saja dulu. Biarkan mereka yang sudah punya barang ya prepare untuk TP. Kemudian kalau koreksi kita baru mulai antrian di kloter berikutnya ya. Kalau dari warna tren memang dari putih ke hijau ya, seharusnya putih dia ke merah. Ini dia bisa balik lagi ke hijau, tentu artinya ada dorongan yang kuat, artinya ada yang beli yang kuat sehingga dia bisa membalikkan status putih itu jadi warna hijau. Kemudian kalau dari Van der Flow ya memang ini masih bagus karena dia sudah bar putih 2. Tinggal hati-hati jangan sampai besok muncul bar hijau apalagi bar warna merah di sini. Jadi ini kalau teman-teman tidak update besok takutnya teman-teman akan salah melihat, wah ini masih putih apa tidak ya? Masih putih kan berarti masih akumulasi apa tidak ya? Apakah akumulasinya masih lebih tinggi atau dia mulai melemah ya? Dan itu teman-teman pasti tunggu saya update lagi di YouTube kan beberapa hari lagi mungkin. Kalau ada yang request. Nah, kalau teman-teman mau biar bisa lihat terus, biar bisa ini besoknya sudah mulai merah nih, saya mulai prepare untuk TP nih, atau siap-siap nih saya mau ambil lagi di harga bawah, maka teman-teman bisa akses chartnya di website kita www.joranvest.com ya. Teman-teman bisa buka websitenya. Teman-teman bisa nanti ke layanan, ke Joran Fast Chart System, teman-teman bisa scroll ke bawah ya, tinggal berlangganan di sini 40.000 per bulan saja. Tapi kalau teman-teman mau akses ini gratis chartnya, kemudian dapat webinar gratis, misalkan ada yang berbayar kita jadi gratis, kemudian teman-teman juga dapatkan analisa fundamental teknikal, kemudian teman-teman dapat modul pembelajaran di sini ya, teman-teman bisa nonton semua ini, kemudian teman-teman bisa lihat recording. Ini teman-teman juga bisa baca artikel-artikelnya. Itu teman-teman tinggal klik di halaman utama, scroll ke bawah, dan teman-teman tinggal berlangganan paket yang ini. Ya, ada blue, silver, gold, platinum. Ini teman-teman bisa dapatkan termasuk chartnya secara gratis. Plus ada grup diskusinya di Discord. Tapi kalau teman-teman hanya mau coba chartnya saja, teman-teman bisa pilih yang di layanan Joran Fast Chart System, kemudian scroll ke bawah untuk kemudian teman-teman berlangganan. Oh ya teman-teman juga kalau yang mau ikut webinarnya, di tanggal 2 April ya jam 3 sore kita revisi, akan ada sharing session ya di sini. Teman-teman bisa belajar bagaimana sih cara menggunakan chart itu. Kemudian ada juga bagi teman-teman yang mungkin baru di saham, baru mau memahami apa itu saham, bagaimana trading untuk pemula, money management. Nah, itu teman-teman nanti akan bisa ikut webinar juga di sini gratis ya di tanggal 9 April di jam 3 sore sampai 16.30. Tinggal teman-teman klik daftar saja, nanti otomatis kita akan kirimkan link untuk join di Zoom-nya. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya adalah saham Unilever, di mana saham Unilever Indonesia ditutup
melemah 1,61% di harga 3.660. Kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa saham Unilever kemarin sempat naik cukup tinggi, sempat breakout juga di area pentingnya, resistnya di SPK itu berhasil di breakout, yang mana sekarang menjadi area support baru. Dan tentu di sini ya closingnya 3660, dia masih berada satu tick di atas itu, dan ini memang wajib untuk kita perhatikan betul. Jangan sampai besok dia turun di bawah 3650, itu rawan ya. Kalau dia turun di bawah 3650 ya ada potensi kembali dia menuju 3490-an, 3500 lah. Dia akan peluang ke sana. Jadi pastikan betul kalau besok dia masih bisa kuat bertahan di 3650, maka ini bagus secara risk reward. Tapi kalau jebol di bawah 3650, lebih baik kita wait and see. Kita jangan dulu entry ya, kita jangan dulu entry. Tapi kalau benar kuat di 3650, kemudian kita buy 3650, maka target kenaikan ke berapa? Target jauh sampai 3920. Batasi SL di 3620, 3610 boleh teman-teman pakai untuk membatasinya. Dari tren ini masih hijau ya, masih bagus. Kemudian dari Bundle Flow juga sebenarnya ini masih melandai, masih bagus. Hanya memang ada warna putih yang kemudian berkurang. Artinya volume akumulasinya mulai lebih sedikit dari hari sebelumnya. Walaupun tentu ini masih baik-baik saja. Yang penting jangan sampai muncul merah. Kalau sudah muncul merah tentu itu artinya kita mungkin bisa segera out dari saham Unilever. Selanjutnya kita ada saham Bank KB Bukopin Tbk dengan kode emiten BBKP. Hari ini ditutup stagnan kembali di 246. BBKP masih konsolidasi terus sideways di sini dengan berada di bawah area SPK, yang mana kita kenal SPK ini adalah support paling kuat. Dan karena harga closingnya di 246, tentu SPK ini bukan jadi support lagi, melainkan menjadi resist paling kuat untuk BBKP. Kita akan masuk, akan menarik kalau misalkan BBKP besok lusa bisa naik di atas 254. Selama dia masih belum bisa naik di atas 254, tentu kita lebih baik wait and see dulu di saham ini. Kita jangan dulu entry, karena takutnya ada potensi dia bisa terus turun. Tapi kalau bisa breakout 254, maka boleh silakan buy on breakout 254, target sampai ke 292, prepare SL di bawah 250. Dari tren ini dari warna merah kemudian putih, tentu ini trennya masih sangat tidak bisa terbaca karena dia sideways ya, karena sideways dia jadi bingung nih trennya. Oleh sebab itu teman-teman boleh wait and see dulu, pastikan betul jangan sampai ya, sekali lagi jangan sampai dia tidak bisa naik lagi di atas 254. Kalau dia tidak bisa naik ya lebih baik jangan dulu entry. Tapi kalau ketika dia bisa breakout, maka tentu boleh kita entry. Dari Bundle Flow pun juga volumenya masih tidak terlalu besar, dan ini warna kuning mencoba untuk menguasai warna merah. Semoga merahnya hilang, tentu itu bagus buat BBKP. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-481 hari ini adalah saham Bukalapak.com Tbk. Dimana kalau teman-teman perhatikan ya, Bukalapak di sini memang ada sinyal ya, sinyal buy alert. Ini kalau alert pasti akan muncul di sini, mungkin di harga sini ya. Dan tentu kalau misalkan di hold ya cuannya sudah banyak karena akumulasinya kuat sekali di sini. Ini akumulasinya kerasa sekali dari beberapa hari lalu. Warna putihnya selalu konstan, stabil, dan kemudian melompat dalam 2 hari terakhir ini. Tentu bar warna hijaunya sudah semakin panjang. Kalau sudah semakin panjang ini artinya mulai hati-hati, karena ada indikasi dia harus koreksi sehat dulu ya. Karena biasanya tuh kalau sudah hijau panjang dia akan kembali dulu ke putih, kemudian ke merah, baru dia naik lagi. Harusnya seperti itu. Tapi tidak ada yang tahu seperti apa. Maka kita coba lihat dari teknikalnya. Dari chartnya memang dia ketahan di RPK, resist paling kuatnya di 390. Ini tidak mampu ditembus oleh Buka. Dan tentu ini cukup rawan. Tadi dia juga cuma nyentuh aja 390 terus balik. Jadi kalau teman-teman yang ingin mau membeli, tentu opsional terbaik adalah buy on breakout ketika dia melewati 390. Targetnya ke berapa? Bisa sampai ke 412. Tapi ketika dia tidak mampu breakout dari 390, maka hati-hati, cukup rawan sekali buat Buka. Lebih baik teman-teman menunggu, bisa kalau saya pribadi ya, kalau memang mau menunggu Buka lagi, kita bisa ambil atau bisa tunggu dia di 334 ya. Ini adalah area yang menurut saya adalah area paling kuat, support paling kuat saat ini. Jadi kalau kita balik lagi ke sini,
Maka kalau sekali lagi dia tidak mampu melewati area resistnya di 390, lebih baik kita tunggu di 334, 336, boleh kita ambil lagi di sana untuk kemudian kita berharap agar ketika dia koreksi sehat, dia bisa segera rebound kembali. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-481 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.